Welcome to my channel. Selamat datang di channel Balada Novel. Dalam kisah, Sang Tuan Muda Spektra. Kisah Sang Tuan Muda Spektra seri 1. Tuan Muda, sudah 4 tahun, kau harus segera kembali. Tuan Besar memintaku untuk membawamu kembali ke Spektra. Saat ini Spektra sedang dalam masalah besar, Tuan Besar berada dalam kondisi kritis. Tuan Muda pertama juga masih belum siuman sampai hari ini, hanya kau yang bisa memimpin Spektra saat ini. Sebuah Rolls Royce berhenti di depan pintu Toya Spa. Seorang pria yang dikenal dengan nama Toby Mars berdiri di samping pintu mobil dengan raut wajah tanpa ekspresi. Kemudian menjawab seorang pria tua. Pria tua ini bersetelan jas Inggris dengan topi hitam sambil memegang tongkat emas hitam di tangannya. Wah, sudah 4 tahun. Aku harus bersyukur karena dia masih mengingatku. Senyum tipis dari bibir Toby Mars terlihat. Tatapan mata tajam dalam kebeningan terpancar. Dia sudah tidak memiliki pemikiran apapun tentang Spektra. Waktu itu, ketika ayah mendengarkan perkataan dari wanita itu, hanya karena aku adalah anak yang tidak sah. Dia dengan kejam mengusirku dan ibuku dari Spektra. Sudah bertahun-tahun, kapan dia pernah sekalipun memperdulikan aku dan ibu? Sekarang aku harus kembali. Apa karena dia bilang aku harus kembali? Aku, Toby Mars, apakah aku hanya dianggap sebagai anjing oleh mereka? Siap datang jika dipanggil. Aku sudah punya keluarga, dan tidak butuh dikasihani terutama oleh Spektra. Pergilah, dan jangan pernah menggangguku lagi. Dia kemudian berjalan masuk ke spa, dan meninggalkan pria tua yang berdiri di depan pintu sambil menghela nafas. Spektra, organisasi rahasia terbesar dan terkaya di dunia, memiliki kendali atas dunia medis dan banyak sumber daya lainnya yang ada di bumi. Mengerikan, tak ada yang berani macam-macam dengan organisasi ini. Organisasi terlama yang mempengaruhi dunia. Di dalam Spektra, Tuan Besar adalah ketua utama dari 8 ketua lainnya. Masing-masing ketua memiliki masing-masing kekuasaan yang sangat mempengaruhi dunia. Para petarung dan master ilmu bela diri terkenal di seluruh dunia adalah pengikut dari Spektra dan tunduk kepada Tuan Besar. Toby Mars membuka pintu, para karyawan di tempat spa saling memberi tatapan sambil memandang pria itu. Toby Mars sudah bekerja di tempat ini selama 4 tahun. Tidak ada yang spesial dari dirinya. Namun sekarang, dia baru saja berbicara dengan seorang pria yang ada di Rolls Royce. Luar biasa. Ponsel berdering saat Toby Mars berjalan masuk beberapa langkah. Saat dilihat, ternyata yang menelpon adalah istrinya Helena Peach. Halo istriku, ada apa? Toby Mars menjawab sambil tersenyum. Di Larnwick, Helena adalah seorang wanita cantik yang terkenal dan dijuluki sebagai salah satu dari 4 dewi kecantikan. Tentu saja saat ini orang-orang yang mengenalnya sering membicarakannya dan mengejeknya, karena menikahi seorang pecundang. Toby Mars, cepat ke rumah sakit. Sesuatu terjadi pada Mia. Ternyata suara Helena yang cemas dan panik. Baik, aku akan segera ke sana. Segera dengan cepat, Toby Mars meminta izin kepada sang manajer dan berlari keluar pintu. Mencari skuter listrik miliknya dan bergegas ke rumah sakit. Keluarga Peach merupakan salah satu keluarga terpandang di kota itu. 4 tahun lalu, Toby Mars tanpa sengaja bertemu dengan Helena dan jatuh cinta. Padahal saat itu, pernikahannya dengan Helena Peach menjadi berita panas di seluruh negeri. Karena dinobatkan sebagai pernikahan paling menyedihkan dalam sejarah Larnwick. Alasan utamanya adalah karena Toby Mars seorang anak miskin yang tidak memiliki apapun. Karena alasan ini juga, keluarga Peach menjadi bahan tertawaan di kalangan keluarga terpandang di kota ini. Selama 4 tahun, Toby Mars tinggal di keluarga Peach meskipun dicemooh dan dihina, namun dia tetap sabar. Karena inilah konsekuensi jika seorang pria tinggal di keluarga istrinya. Belum lagi, karena ibunya sedang dalam perawatan, dia juga membutuhkan bantuan dari keluarga Peach. Di depan rumah sakit, Toby Mars melihat Helena yang sudah lama menunggu dan tampak sedang marah. Melihat Toby Mars datang, dengan wajah dingin Helena mengangkat tangannya. Plah, suara tamparan yang nyaring terdengar di pintu rumah sakit, dan menarik perhatian orang-orang yang lewat. Kenapa lama sekali? Mata besar Helena tampak merah dan mengeluarkan air mata. Terlihat penuh kesal namun sedih. Toby Mars mencoba menenangkan istrinya dan bertanya, Helena, apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa dengan Mia? Air mata menetes di pipinya. Helena menutup matanya dengan tangan dan bersandar di bahunya Toby Mars. Mia mengidap leukemia. Saat ini pria yang sudah 4 tahun dianggap tidak berguna, dan hanya menjadi bahan tertawaan di Larnwick. Menjadi satu-satunya orang yang dapat dijadikan sandaran oleh Helena. Apa? Apa yang kamu katakan? Raut wajah Toby Mars terasa mengencang, pupil matanya menciut dan bibirnya bergetar. Leukemia. Bagaimana bisa? Mia,
putri Toby Mars dan Helena Peach yang baru berumur 3 tahun. Saat itu di ruangan kamar, Mia sudah dikelilingi oleh keluarga Peach. Kakek tua dari keluarga Peach juga sedang duduk di samping gadis cantik itu, sambil memperhatikannya dengan mata yang penuh kasih sayang. Di sekeliling juga ada beberapa anggota keluarga lainnya yang berdiri mengitarinya. Saat ini, Helena yang sudah bertemu dengan Toby Mars memasuki ruangan kamar Mia. Tiba-tiba suasana di ruangan pecah. "Hei, Toby Mars tidak berguna, pergi dari sini." Suara ibu mertua dengan lantang tiba-tiba memakinya, saat baru mengijakan kaki masuk ke ruangan. "Dasar anak tidak berguna, hanya bisa bikin malu." "Oh, aku pikir siapa? Apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada gunanya kau di sini." Dari samping terdengar, ada ucapan bernada menghina yang berasal dari salah satu mulut anggota keluarga yang ada di sana, Aaron Peach. Dia terus melihat Toby dengan jijik. Bagaimana bisa seorang pria yang tidak berguna seperti ini bisa menjadi menantu keluarga Peach? Dan juga karena dia, reputasi keluarga Peach di kota Larnwick juga menjadi sangat buruk. "Iya, untuk apa kau datang?" "Ya, sebagai ayah Mia, sudah seharusnya aku datang." "Tutup mulutmu. Apa kau tidak lihat kakek ada di sini?" "Aku lupa. Mia hanya bisa memanggilmu paman." Seketika para anggota keluarga dalam ruangan itu pun tersenyum mengejek. Cukup gelar manusia tidak berguna ini bisa disandang oleh Toby seorang. Jangan sampai anaknya sendiri juga mendapatkan masalah karena ini. Helena datang menghampiri sang kakek. "Kakek, Toby sudah datang." Pria tua dengan kepala penuh rambut putih yang bersetalkan pakaian putih, melepaskan tangannya dari genggaman Mia. Tanpa melihat ke arah Toby Mars, memberikan perintah kepada orang yang berada di sebelahnya. "Suruh dia tanda tangan." "Baik tuan." Pengurus rumah tangga itu mendekati Toby Mars, mengeluarkan dokumen dan berkata, "Ini surat cerai Anda dengan Nona Helena. Tanda tangani, dan Tuan akan merawat Nona Mia dengan baik. Mengenai donor sumsum tulang untuk Nona Mia, sudah ditemukan. Anda tidak perlu khawatir tentang biaya perawatan." Mendengar hal ini Toby Mars terkejut, dan menatap mengurus rumah tangga itu dengan tatapan yang sangat kaget. Dia segera bergerak menuju arah kakek. "Kakek, Mia adalah putriku. Mengapa sumsumnya tidak menggunakan punyaku?" "Diam," kata pria tua dengan tongkat di tangannya itu, berdiri menatap tajam tertuju pada Toby Mars. "Mulai sekarang, kau dan keluarga Peach sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Ingat baik-baik, namanya adalah Mia Peach, bukan Mars." Helena yang mendengar hal ini berkata dengan tergesa-gesa, "Kakek, aku tidak akan menceraikan Toby Mars. Dia adalah ayah Mia. Aku mohon kakek mempertimbangkannya kembali." Helena sudah menikah dengan Toby Mars selama 4 tahun. 4 tahun mereka hidup bersama di bawah satu atap, tidak ada perasaan apapun. Itu semua hanya kepalsuan. Toby Mars yang mendengar perkataan Helena tersebut, merasa sangat terkejut. Ternyata dia mengakui bahwa aku adalah suaminya, dan mengakui bahwa aku adalah ayah dari Mia. Plah, sang kakek tiba-tiba menampar wajah Helena. "Siapa yang menyuruhmu bicara? Jika bukan karena kau menikahinya, apa mungkin keluarga Peach sekarang menjadi bahan ejekan semua orang di kota ini?" Para anggota keluarga yang berada di sekeliling, memandangnya dengan sinis dan mengucapkan kata-kata jahat dari mulut mereka. Mata Helena memerah sambil memegang pipinya dengan tangan, berdiri dan mundur ke belakang. Toby Mars, yang melihat Helena ditampar, merasa hatinya sangat remuk. Dengan wajah yang makin mengganas, sang kakek melihat ke arah Toby Mars. "Tanpa ada persetujuanku, tidak akan ada rumah sakit yang dapat menggunakan sumsum tulang belakangmu. Dan untuk Mia, aku sudah mendapatkan dan mempersiapkan semuanya. Jika kau tidak menandatangani surat perceraiannya, jangan harap aku akan menyembuhkan Mia. Lagi pula biaya pengobatan yang dibutuhkan lebih dari 1 miliar. Apakah kamu sanggup membiayainya?" Toby Mars hanya bisa terdiam dan membatu. Sungguh pria tua yang sangat kejam, menggunakan Mia sebagai alasan untuk bercerai dengan Helena. Walau terdiam, hati Toby dipenuhi dengan kemarahan. Helena diam-diam melihat tatapan mata Toby Mars yang merah dan berkaca-kaca. Dalam hati merasa kecewa sekaligus senang. Dia kecewa karena suaminya tidak dapat berbuat apa-apa saat ini. Dia senang karena berharap suaminya bisa melawan, membela diri memikul tanggung jawab sebagai suami, juga sebagai seorang ayah. Tiba-tiba Mia yang berada di tempat tidur itu membuka matanya. Wajahnya pucat dan lemas menatap Toby Mars yang sedang berdiri di hadapannya. "Paman, aku merasa sakit." "Paman?" Anak perempuannya hanya bisa memanggil dirinya Paman. Toby Mars yang merupakan tuan muda dari organisasi Spectra, calon penerus tuan besar di Spectra, tapi saat ini tidak diakui oleh anaknya sendiri. Thank you for watching this video.